Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. GoFood rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang. Dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what do you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut. Dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya. Dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem. Dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin.